Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bukunya Ushulus Salasah, di awal kitabnya Syekh berkata, "I'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Semoga Allah merahmati kalian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita mengetahui 4 pembahasan. Yang pertama, al-ilmu, berilmu. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal di atas ilmu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, as-sabru ala adzafi, bersabar di atas gangguan yang kita dapatkan ketika berada di atas 3 jalan tersebut. Syekh berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, sungguh benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Syekh berdalil dari kalimat amanu akan wajibnya seseorang berilmu. Dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, karena la yumkinul imanu billahi illa bil ilm. Karena seseorang itu tidak akan mungkin beriman kepada Allah kecuali dengan sebab ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat, dalil akan wajibnya orang beramal di atas ilmu. Wa tawasaw bil haq, dan mereka saling berwasiat terhadap kebenaran, dalil akan wajibnya berdakwah di atas ilmu, mendakwahkan ilmu. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat terhadap kebenaran, dalil akan wajibnya seseorang bersabar. Disebutkan akan wajibnya orang berilmu dan wajibnya mengamalkannya dan mendakwakannya dan bersabar bersabar dari gangguan apa yang kita dapatkan ketika berada di atas jalan tersebut. Jika 4 ini telah ada pada seseorang, barulah dia keluar dari kerugian. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, faman ittasafa bihadhihi sifatil arba' najja min hadhil khasarah. Barang siapa yang bersifat dengan 4 sifat ini, maka barulah dia mengeluarkan dirinya dari kerugian. Syekh berdalil akan wajibnya 4 hal ini karena dipersyaratkan seseorang itu tidak masuk dari celaan merugi dengan tidak meninggalkan 4 hal yang disebutkan. Dan dalam pembahasan ilmu ushul fikih, di antara cara mengetahui sesuatu itu diperintahkan yaitu dengan adanya celaan bagi pelaku jika sesuatu itu ditinggalkan. Dan kaidah usulnya, perintah itu asalnya wajib sampai ada yang memalingkannya dari wajib. Dari sini dampak kebaikan ilmu, bahwa ilmu itu kebaikannya tidak terbatas hanya pada diri kita. Itulah Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, ma ubidallahu bisya'in afdal minal ilm. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Berbeda dengan salat, puasa dan lain-lain, kebaikannya itu hanya terbatas pada diri kita. Sedangkan ilmu, kebaikannya itu didapatkan dari kita dan juga bisa kita dapatkan dari orang lain semenjak orang lain mengamalkan ilmu yang kita dakwahkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah.
jika manusia mati terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat darinya. Dan tidak dipersyaratkan ilmu yang didakwakan itu harus kita amalkan dulu baru kita dakwakan. Contoh, seseorang yang mengetahui tata cara pelaksanaan kurban, bersamaan dengan itu dia tidak punya kemampuan untuk membeli hewan kurban. Sama juga seperti haji dan umroh. Tapi yang dituntut kepada kita itu beramal di atas ilmu. Sebagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ucapan Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal, yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diserahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu kepadanya. Disebutkan sisi pendalilannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Husulul Ma'mul Syarah Thalathatul Usul. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wajhul istidlali anna Allah Ta'ala bada'a bihi. Sisi pendalilannya itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa amara nabiyahu bil ilm. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan berilmu. Qabala an ya'murahu bil amal. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beramal. Dari sini sisi pendalilannya, tapi Syekh memberikan kita faedah dari ayat tersebut. Hadza yadulluna ala amrain. Dari ayat tersebut terdapat 2 perkara. Yang pertama, fadlul ilm, keutamaan ilmu, pentingnya ilmu. Yang kedua, annal ilma muqaddamun alal amal. Ilmu itu didahulukan, dikedepankan daripada beramal. Yang dengannya agar supaya kita tidak sama seperti orang Nasoro yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Aqulu kama tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. I'lam rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Makna salawat Allah kepada hambanya, kepada Rasulnya atau selain Rasulnya, disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya itu thana'uhu alaihi indal malaika, pujian Allah kepada hambanya di sisi para malaikatnya. Dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Aus radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fakthiru alayya minas salati fi. Sesungguhnya hari yang paling terbaiknya kalian itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia mendengar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasibi yaumal jumu'ati aktsaruhum alayya salat inna min aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Disebutkan di syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aulan nasibihi wa aqrabuhum min, yang paling mulianya terhadap Nabi dan yang paling dekatnya terhadap Nabi pada hari kiamat adalah orang-orang yang mereka banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa
wa min qalbin la takhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ahmil muslimina fi kulli Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran. Allahumma alayka bil yahudi dhalimin was sahainatil ghasibin a'daik a'da'ad-din wa qatulhum badadan wa la tughadir minhum ahadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.